Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di segmen Market Buzz di Power Breakfast. Ada beberapa agenda yang menarik untuk kita cermati di hari ini. Dari Indonesia ada keputusan mengenai suku bunga Indonesia. Kemudian dari Jepang ada PMI jasa Jepang. Kemudian dari Singapura ada data mengenai IHK Singapura di bulan Mei dan secara year on year. Kemudian dari Amerika Serikat ada klaim pengangguran awal. Dan masih dari Amerika Serikat, testimoni Ketua Bank Sentral Amerika Serikat, dan dari Jerman ada data mengenai PMI manufaktur Jerman. Sementara dari emiten, beberapa di antaranya pemirsa seperti Unilever akan melaksanakan dividen tunai, ada Kino, kemudian TRUS dan WMUU juga akan dividen tunai. Sementara ada sekitar 16 emiten atau 15 yang akan melaksanakan RUPS, ada AKPI, pemirsa di antaranya ada Bird, Era Jaya, kemudian ada BANK, pemirsa ada Wins, dan sejumlah emiten lainnya yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk agenda yang patut Anda cermati pemirsa pada hari ini 23 Juni 2022. Oke. Ya, mungkin bisa dijadikan referensi investasi Anda di hari ini begitu ya. Dan kali ini sudah tersambung melalui aplikasi Zoom ada Bapak Joshua Pardede, beliau adalah Chief Economist PT Bank Permata Tbk. Selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi Mas Wiki, selamat pagi Prisa. Apa kabar? Kabar baik Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Ini kemudian menjadi sebuah segmen edukasi juga gitu ya untuk pemirsa dari IDX Channel, sekedar mengingatkan sebetulnya terkait dengan ancaman resesi yang mengancam global, indikator-indikatornya kemudian sudah banyak disampaikan oleh para ekonom. Dari point of view Anda, Pak Joshua, sebetulnya apa itu resesi dan sebetulnya signifikansinya terhadap global dan juga specifically terhadap Indonesia seperti apa? Ya tentu mungkin kita lihat belum lama ya sebenarnya ekonomi global mengalami resesi, terutama pada saat awal pandemi ya. Kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di 2020 yang lalu, sebagian besar negara yang menghadapi pandemi COVID-19 ini mengalami pertumbuhan ekonominya negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Jadi resesi itu adalah pertumbuhan ekonomi yang dialami suatu negara di mana pertumbuhannya mengalami negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Dan tentu kalau kita lihat signifikansinya, dampak dari pengetatan ataupun kenaikan suku bunga Amerika dan juga suku bunga bank sentral lainnya di global ini tentunya tadi akan mendorong perlambatan yang cukup signifikan dan bahkan ada risiko resesi ataupun tadi tumbuhan 2 kuartal berturut-turut negatif. Dan tentu ini akan sangat mempengaruhi ekonomi global tentunya apabila ekonomi sekelas Amerika Serikat yang kontribusinya terhadap ekonomi global itu sekitar 15-16%, tentu ini akan sangat berpengaruh ya pada kondisi global yang sudah kita cermati juga dalam beberapa waktu terakhir ini, di mana sentimen pasar ini berubah ataupun akhirnya para investor saat ini masuk kepada aset-aset yang cenderung aman ya, safe haven aset ya, sehingga makanya kita lihat aset-aset yang cenderung berisiko mengalami koreksi seperti tadi yang disampaikan pasar saham dan juga di pasar saham global dan juga mata uang negara berkembang. Dan ini menunjukkan tadi bahwa ada kekhawatiran dampak dari kenaikan suku bunga bank sentral global yang signifikan, tentunya ini akan bisa berdampak kepada perlambatan ekonomi yang cukup signifikan juga ya. Dan tadi dampaknya kepada ekonomi global tentu akan signifikan apabila ekonomi sekelas Amerika, Eropa ini kembali mengalami resesi. Oke, dan ini juga adalah segmen memang seperti yang Wiki sampaikan edukasi gitu ya. Jadi kita membuka peluang pertanyaan yang masuk melalui IDX Channel gitu ya, ataupun media sosial IDX Channel. Dan berdasarkan tangkapan layar ada pertanyaan nih Pak Joshua dari Azini _77760. Katanya nih baru juga 1,5% suku bunga The Fed, kalau sudah 3,5% bisa ke 17.000. Maksudnya ini adalah rupiah tampaknya dampaknya ke Indonesia. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan ini? Katanya baru juga 1,5% katanya. Iya, itu akan cukup valid ataupun kita perlu harus mendalami lagi ya pernyataan itu ya. Jadi tentu kalau kondisinya negara dengan peringkat rating yang
tidak bagus di bawah investment grade, tentu itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau kita lihat saat ini kan peringkat utang Indonesia saat ini investment grade, dan yang terakhir bahkan S&P sudah menaikkan outlook ratingnya dari yang sebelumnya negatif menjadi stable gitu ya. Artinya tentu kita melihat bahwa kondisi kenaikan suku bunga global terutama The Fed ini tentu kita tidak melihatnya memiliki hubungan one to one ya. Artinya The Fed-nya naik lebih lanjut lagi, tentu rupiahnya melemah lebih dalam gitu. Jadi saya pikir sih kurang tepat apabila kita mengatakan seperti itu, karena tadi bahwa dari sisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini pun juga relatif lebih baik ya, dan kita bisa melihat, kita cukup yakin bahwa kenaikan harga komoditas global yang ditopang oleh kenaikan CPO dan batu bara saja ini telah mendorong kinerja ekspor kita tumbuh sekitar di atas 30%-an di tahun ini, dari bulan Januari sampai bulan Mei tahun ini. Dan juga dari sisi surplus perdagangan sendiri pun juga kita dari bulan Januari hingga Mei itu mencapai kurang lebih 20 billion US dollar gitu ya. Dan transaksi berjalan kita pun juga masih mengalami surplus dalam 3 kuartal berturut-turut. Jadi artinya kalau melihat kondisi kenaikan suku bunga The Fed yang tentu memang ini masih sudah diperkirakan akan berlanjut gitu, tapi saya pikir dengan faktor fundamental kita, ekonomi kita yang solid ya, jadi saya pikir arah ke level tersebut 17.000 yang seperti tadi disampaikan oleh dari Instagram, tentu itu saya pikir kurang valid ataupun kurang tepat seperti itu. Baik. Oke, bukan nggak mungkin ya, maksudnya untuk ke 17.000 masih jauh lah ya. Oke, lalu apa yang bisa disikapi dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Artinya ini belum terlalu menjadi satu hal yang bisa mengkhawatirkan dan mengancam tertularnya dalam tanda kutip Indonesia oleh resesi Amerika Serikat ya Pak Joshua? Ya, kalau kita lihat sejauh ini kan kalau kita bandingkan ya, inflasi di US dan juga di Eropa sebagian besar ini kan tertinggi dalam beberapa puluh tahun terakhir gitu ya. Dan kalau kita bandingkan dengan inflasi domestik kita sendiri kan ini masih tadi disampaikan 3,5%, dan bahkan kalau kita forecast sampai dengan akhir tahun ini pun juga masih berkisar di kisaran 4 hingga 4,5% gitu. Artinya tidak terjadi lonjakan yang sangat signifikan dari tingkat inflasi. Artinya juga kalau kita lihat dari sisi real policy rate-nya Bank Sentral The Fed ya, ini tentu kan masih negatifnya cukup besar ya. Kalau kita compare policy rate-nya 1,75% dengan inflasi 8,6%, quote and quote istilahnya adalah masih tekor ya, masih negatif gitu ya. Nah tentu yang kita lihat bahwa ke Indonesia sendiri, jadi tentu BI memperhatikan hal tersebut ya, pergerakan nilai tukar rupiah, karena tentu tujuan utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah gitu ya. Nah tapi tentu kita melihat sekali lagi bahwa pelemahan rupiah saat ini tidak dialami oleh Indonesia sendiri ya. Jadi sebagian besar negara berkembang semuanya melemah terhadap US dollar, dan kalau kita lihat juga tadi kita cukup yakin bahwa fundamental kita baik ya, artinya faktor yang mengaruhi pelemahan rupiah ini adalah faktor sentimen. Jadi ada 2 faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Yang pertama tadi adalah fundamental, yang kedua adalah sentimen. Jadi karena tadi ada ekspektasi dari kenaikan suku bunga The Fed yang cukup agresif sehingga ada kekhawatiran resesi, sehingga sentimen kekhawatiran itu yang cukup mendominasi, sehingga makanya tadi seperti disampaikan bahwa investor cenderung lebih aman ya untuk shifting ke aset-aset yang lebih aman, safe haven aset gitu. Sehingga untuk saat ini pun juga BI bukan berarti tidak berbuat sesuatu, karena tentu ada triple intervention di pasar SBN, di pasar spotnya, dan juga pasar domestik NDF-nya, dan juga BI sudah menaikkan giro wajib minimum ya dari sejak dari semester 1 tahun ini gitu. Jadi artinya ini menjadi salah satu upaya langkah untuk dalam rangka tadi menjaga supaya nilai tukar rupiah kita stabil dan juga tetap menjangkar ekspektasi inflasi. Oke, tampaknya apa yang Anda sampaikan bahwa ada 2 faktor yang membuat rupiah ini tertekan, yaitu fundamental dan juga sentimen ya. Kita lihat pertanyaan selanjutnya dari netizen. Memang banyak nih yang masih buram nih terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah, resesi dan sebagainya. Ada Saka Christian
yang menuju resesi Amerika Serikat, tapi kenapa rupiah kita yang rontok ya? Terus dalam kurung asli nanya katanya ya, berarti katanya serius nih. Kemudian ada Yudi menjawab ya, Yudi Febriadi memention Saka Christian. Nah, saya juga kepikiran yang sama. Jadi bisa dibilang ini menjawabnya ini ada dua faktor ya, seperti yang Pak Joshua tadi katakan, yaitu fundamental dan juga memang sentimen, artinya ini hanya sementara karena toh juga bukan cuma Indonesia, tapi negara lain bahkan mengalami pelemahan yang lebih parah dibandingkan Indonesia yang hanya 14.800-an saat ini ya. Betul, jadi memang tadi saya sampaikan bahwa sentimen risk off ini yang lebih mendominasi, jadi gitu ya. Jadi artinya nanti tentu perlu ada langkah-langkah yang diambil juga ya oleh Bank Sentral Global setelah memperhatikan bahwa dampak yang agresivitas kenaikan inflasi, kenaikan suku bunganya cukup agresif tersebut kan tentu akan berdampak negatif juga sebenarnya pada perekonomiannya. Sehingga itu perlu ada kalibrasi ataupun dipertimbangkan kembali, artinya bahwa kenaikan suku bunga The Fed ke depannya pun juga tidak akan lebih hawkish ya dibandingkan dengan yang sudah ada saat ini gitu. Sehingga makanya ini pun juga kita lihat harga komoditas trennya sudah mulai turun gitu ya beberapa hari terakhir ini, sehingga ini juga berimplikasi kepada inflasi di Amerika Serikat pun juga akan mulai melandai. Sehingga itu yang sebenarnya yang perlu kita cermati bahwa kekhawatiran dari resesi itu tadi kembali lagi adalah ini mendorong ekspektasi bahwa investor ini akan masuk kepada aset-aset keuangan yang lebih aman ya. Itu cukup rasional bagi investor untuk memperhatikan kondisi risiko ke depannya gitu ya, karena kalau dia tidak buru-buru memindahkan asetnya ke aset yang lebih berisiko, tentu tadi ada potensial loss yang akan dia peroleh gitu. Sehingga makanya dia sementara waktu ini karena tadi memperhatikan bagaimana kondisi dari kenaikan suku bunga The Fed-nya sejauh apa dan dampaknya nanti kepada resesi seperti apa. Tadi Pak Joshua sudah menyampaikan bahwa sebenarnya nggak terlalu berdampak signifikan terkait resesi Amerika ini ke Indonesia, tapi lebih akan menuju kepada switching dari para investor dari aset-aset berisiko mungkin seperti saham ke aset yang lebih aman gitu ya. Aset yang lebih aman yang dimaksud ini Pak Joshua apakah emas atau apa? Iya, yang bisa kita lihat di penutupan sesi perdagangan Amerika Serikat tadi malam, US Treasury yield ini turun 12 basis point ya. Artinya berarti US Treasury menjadi salah satu safe haven aset. Dari sisi mata uangnya juga kita melihat dolar Amerika Serikat ya dan juga Japanese yen dan juga Swiss franc ini juga masih menjadi instrumen safe haven aset gitu ya. Dan ditambah lagi juga dengan aset emas ini juga kita lihat di 2020 yang lalu kan peningkatannya cukup signifikan ya. Tapi yang ingin kami katakan sekali lagi bahwa bukan berarti dampaknya ke Indonesia itu tidak ada ya tadi dengan adanya pelemahan rupiah. Tapi yang perlu kita cermati adalah bagaimana penguatan dari sisi ekonomi domestik kita gitu ya. Dan tentu kita perlu mencermati lagi tadi potensi kenaikan inflasi, sehingga pemerintah dan juga Bank Indonesia perlu berkoordinasi sehingga ekspektasi inflasi ini bisa terkendali sampai dengan akhir tahun ini. Baik, menyambung apa yang tadi saya sudah sempat tanyakan Pak Joshua, apakah kita sudah memiliki kebijakan yang cukup untuk membuat ataupun membatasi lah ya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang disebabkan sentimen tadi seperti yang Anda sampaikan? Ya, jadi tentu yang secara kebijakan stabilisasi rupiah melalui triple intervention itu pun terus dilakukan oleh Bank Indonesia ya dalam rangka tadi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang kedua juga Bank Indonesia juga sudah mulai menormalisasi likuiditas dengan kenaikan GWM, giro wajib minimum. Karena dengan adanya kenaikan GWM ini kan tentu sebenarnya likuiditas di sektor perbankan cenderung akan likuiditas rupiah ini tentunya akan lebih mengetat ya, sehingga ini pun juga sebenarnya kan kalau kita melihat dari langkah-langkah stabilisasi rupiah tentunya ini juga menjadi salah satu upaya ya supaya untuk menjaga tadi supaya likuiditas rupiahnya ditarik ke Bank Indonesia sehingga nilai tukar rupiah kita pun juga cenderung tidak melemah lebih lanjut. Dan memang apabila memang diperlukan tentu Bank Indonesia tetap akan mempertimbangkan untuk kenaikan suku bunganya gitu ya. Tapi tentu tadi perlu dipertimbangkan kembali dan juga seperti pernyataan Gubernur Bank Indonesia juga sebelumnya bahwa Bank Indonesia sangat memperhatikan
inflasi fundamental itu ya. Karena kalau kita lihat inflasi 3,5% itu lebih didominasi ataupun lebih di drive oleh faktor supply-nya ya, karena ada kenaikan Pertamax, ada kenaikan harga bahan pokok ya, sehingga sementara itu kita melihat bahwa inflasi core-nya ataupun inflasi sisi permintaannya sendiri belum meningkat sejauh ini, tapi tentu akan dipertimbangkan di semester kedua tahun ini apabila inflasi fundamental itu cenderung meningkat, tentu Bank Indonesia akan mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunganya dalam rangka tadi menjangkau ekspektasi inflasi dan juga sekaligus juga untuk menjaga supaya nilai tukar rupiahnya stabil. Ngomongin soal inflasi, Pak Joshua, kami ada data dari 10 negara G20 terkait dengan data inflasinya periode April hingga Mei 2022. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa, perbandingannya Indonesia dengan negara-negara lain. Kita lihat tampaknya Turki yang paling tinggi, 73,5%. Kemudian disusul Argentina sudah mencapai 60%, Rusia 17,1%, Amerika 8,6%, Uni Eropa 8,1%, Jerman 7,9%, Indonesia seperti yang Pak Joshua sampaikan 3,5%, Singapura 3,3%, Saudi Arabia 2,3%, dan China yang terendah 2,1%. Oke, Indonesia 3,5%, sementara Singapura 3,3%, tapi ada informasi bahwa memberikan dukungan kepada masyarakatnya untuk Singapura fantastis, sebesar 1,5 miliar dolar Singapura atau setara dengan 16 triliun rupiah sebagai bantuan untuk mengatasi inflasi yang cukup tinggi. Anda sendiri melihatnya bagaimana dengan Indonesia? Anda katakan bahwa tampaknya Bank Indonesia sendiri juga masih enggan menaikkan suku bunga. Berarti keputusan dari BI setelah hasil rapat RDG 2 hari Rabu dan Kamis ini tampaknya nanti juga masih akan tetap ya Pak Joshua? Ya, kalau kita melihat pernyataan dari Bank Indonesia dalam beberapa RDG terakhir pun juga mengindikasikan bahwa BI akan mulai mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunganya apabila tadi inflasi fundamental ataupun inflasi dari sisi permintaan yang peningkatannya lebih signifikan ya. Dan kalau kita lihat juga dari sisi kondisi di nilai tukar rupiahnya sendiri tadi sekali lagi bahwa cenderung langkah-langkah stabilisasi itu sudah dilakukan. Dan terkait inflasi ini juga pemerintah kan dalam APBN perubahan 2022 ini pemerintah sudah menaikkan belanja subsidi energi gitu ya, dalam rangka tadi menjangkar agar sebenarnya kan kalau kita lihat dengan transmisi dari kenaikan harga minyak mentah ini kan harusnya harga BBM itu sudah naik ya, termasuk juga Pertalite dan juga LPG 3 kilo, tapi pemerintah dalam rangka supaya daya beli masyarakat menengah ke bawah ini supaya tidak menurun, pemerintah mengambil langkah dengan tidak menaikkan harga BBM Pertalite, LPG 3 kilo dan juga tarif listrik yang pelanggan di bawah 3.300 volt ampere. Jadi artinya inilah yang menjadi salah satu komunikasi yang sudah diperkuat ya antara pemerintah dan Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia menerima kebijakan pemerintah tersebut, artinya inflasi pun juga tidak akan melonjak seperti yang dialami di Amerika Serikat gitu. Jadi itulah saya pikir yang menjadi pertimbangan Bank Indonesia bahwa dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei yang lalu ini masih tetap mempertahankan suku bunga acuannya. Oke, Pak Joshua, berarti kalau Singapura memberikan uang tunai ke masyarakatnya yang dianggap kurang mampu, Indonesia memberikan dalam bentuk masih melanjutkan subsidi terkait dengan BBM gitu ya, yang seharusnya harganya sudah naik seperti negara-negara lain ya. Betul, itu menjadi sebenarnya salah satu kebijakan fiskal ya, yang tadi supaya daya beli masyarakat tidak turun, tapi dan di saat bersamaan tadi inflasinya agar tidak melonjak. Ya, berikutnya ada pertanyaan yang disampaikan oleh followers dari IDX Channel, cetak uang jaminannya adalah emas lah. Kenapa kita nggak timbun emas sebanyak-banyaknya aja? Kalau ada pihak asing mau beli emas di Indonesia, tinggal bikin aturan bayarnya pakai rupiah secara otomatis, nilai tukar rupiah penguat kan? Tanggapan Anda terkait hal ini, Pak Joshua, seperti apa? Ya tentu seluruh aset keuangan termasuk juga emas ini kan pergerakannya cukup dinamis ya. Emas di 2020 kita lihat trennya meningkat. Tapi di 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi global, ekonomi domestik juga dengan proses vaksinasi, program vaksinasi, harga emas justru di tahun lalu cenderung turun gitu. Jadi memang kita tidak bisa
memprediksi pergerakan safe haven aset termasuk juga harga emas. Tapi tentu Bank Indonesia dalam kaitannya pengelolaan devisa, emas juga masih menjadi salah satu aset untuk dalam rangka tadi menjaga komposisi dari cadangan devisanya gitu ya. Selain tadi ada US dollar, ada US Treasury ataupun ada juga emas gitu ya. Dan tentu jika kita merefleksikan cadangan devisa kita pun juga sejauh ini masih relatif solid ya. Sehingga itulah kembali lagi yang akan mengonfirmasi, memberikan confidence bagi investor asing untuk membatasi capital flight ya dari pasar keuangan kita. Karena kalau kita lihat sampai dengan hari kemarin ya, di sini kita lihat secara year to date untuk foreign flows di pasar saham masih tercatat net inflows ya 4,7 billion, meskipun di sisi bond marketnya terjadi penurunan kepemilikan asing sekitar 5,4 billion US dollar. Tapi ini kalau kita bandingkan dengan negara berkembang lainnya tentu cukup terbatas ya capital flight yang terjadi khususnya di pasar obligasinya. Oke, ngomongin soal pasar modal gitu ya, kita akan update terlebih dahulu Pak Joshua dan juga pemirsa pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan pelemahan sekitar 0,37%. Kita cross check terlebih dahulu. 0,09% ya. Betul sekali, 0, tipis saja, 0,09% ke 6978. Jakarta Islamic Index menguat 0,12%. LQ45 tipis 0,07%. Ya, berikutnya adalah saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, diantaranya adalah Astra International, PTBA, BBNI, dan juga Excel dengan penguatan masing-masing 0,37%, 0,73%, 0,31%, dan 1,21%. Oke, dan kalau kita melihat untuk deretan top losersnya pemirsa, pagi hari ini antara lain adalah saham BBRI turun 0,23%, BCA turun 0,33%, Telkom turun 0,25%, WINR turun 6,06%, dan di menit ke-6 pembukaan perdagangan asing di pasar reguler secara harian melakukan penjualan hampir 50 miliar rupiah, dan dalam satu minggu terakhir 48,5 miliar rupiah, dan saya tarik garis lebih jauh ya, satu bulan terakhir juga masih net sell 2,76 triliun rupiah, hal yang wajar ya Pak Joshua, Anda katakan memang ya saat ini sementara beralih ke aset yang lebih aman gitu ya. Ya betul, makanya tadi kan yang saya sampaikan juga bahwa US Treasury yield juga di pembukaan sesi perdagangan Asia hari ini pun juga kembali turun ya, setelah di penutupan sesi Amerika tadi malam turunnya 12 basis point. Jadi saya pikir memang risk of sentiment ini masih akan mempengaruhi juga di perdagangan Asia, khususnya di pasar saham hari ini. Selain tadi pasar juga masih menantikan keputusan RDG Bank Indonesia di siang hari nanti. Oke, satu pertanyaan lagi kita lihat ya dari Instagram IDX Channel pemirsa, ada Kurnia.utama. Semoga Indonesia, Menteri Keuangan dan Presiden sudah menyiapkan jaring-jaring pengaman agar Indonesia kuat, tidak terseret ke resesi. Tampaknya itu sudah terlihat. Dan sekali lagi Pak Joshua, hari ini BI akan menahan suku bunga, proyeksi Anda, atau ada kenaikan 25 basis poin? Ya, memang kalau kita konsensus ada beberapa ekonom juga yang memproyeksikan naik, tapi kami masih memproyeksikan bahwa BI masih akan mempertahankan suku bunga acuannya, seperti sinyal yang sudah disampaikan juga di media kemarin ya oleh Gubernur Bank Indonesia. Karena tadi bahwa inflasi fundamental di dalam negeri sendiri ini belum menunjukkan tren yang signifikan meningkat gitu ya, sehingga itu yang masih akan kita lihat bahwa BI masih akan mempertahankan suku bunga acuannya dan mulai akan mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunganya di semester kedua tahun ini. Baik, Pak Joshua sangat mencerahkan. Terima kasih atas analisa komprehensif dari Anda. Sukses untuk Anda, sampai jumpa, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.